Saya pernah mendengar kisah yang sangat luar biasa ini, ibu bapak. Sebelum saya menyampaikan ayatnya, ada kisah terlebih dahulu. Ada seorang ulama di Mesir, Masya Allah, tabarakallah. Seorang ulama, saya sampaikan dulu kisahnya sebelum nyampe ke ayat yang ingin dibahas. Jadi ulama ini, imam masjid, punya masjid, keluarganya, dan imamnya adalah beliau. Di waktu Jumatan, mau Jumat, beliau sedang berjalan menuju ke masjid mau Jumat. Iya, tiba-tiba ada beberapa pemuda, mungkin 3 orang, punten ya, dengan gitarnya nyanyi-nyanyi nggak terlalu jauh dari masjid. Breng, gonjreng, gonjreng gitu ya. Beliau sedang menuju ke masjid karena melihat ini ada pemuda yang sedang masih nyanyi-nyanyi dan sebentar lagi Jumatan dan tidak boleh meninggalkan sesuatu yang munkar tanpa harus tegur. Berlalulah ke situ sebentar. Dia katakan, jangan lupa Jumatan ya. Jangan lupa ya Jumatan ya. Ini tinggal adzan mungkin sekitar 20 menit lagi, seperempat jam lagi. Jangan lupa Jumatan ya. Yang pemuda-pemuda itu dengan haha ketawa-ketawa aja. Ketawa ya menghormati, tapi tidak ada jawab. Iya, iya gitu. Masjid. Pulang dari masjid. Ternyata nggak ada perubahan. Masih pegang genjreng. Oh, kayaknya nggak Jumatan ini. Iya. Pun nggak mungkin dibiarkan. Masuk ke tempat itu dan dia meluk begini kepada yang pegang gitar itu, membacakan ayat sambil dipeluk, bisikan ke telinga kanannya sambil mengucapkan, faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Berlalu. Ketika syekh ini berjalan, itu nggak noleh ke belakang, hasilnya gimana ya? Enggak. Ketika berjalan ke depan, nggak ngelihat bubar nggak ya? Enggak, biarkan aja. Karena kewajiban beliau hanya untuk menasehati, diterima atau tidak itu urusan yang mendengarkan. Jadi seseorang yang mau tablik, yang menyampaikan ilmunya, menyampaikan tausiahnya, itu hanya berkewajiban untuk menyampaikan. Diterima, dapat hidayah, dapat menjalankan, itu adalah Masya Allah, Allah yang mengatur. Karena dalam hadis Rasulullah, air hujan turun ini, tanah itu kan tidak sama. Ada tanah yang Masya Allah subur, gembur, begitu datang air lalu menyerapnya. Setelah menyerapnya membuat tanah itu subur, semua tanaman yang ada di situ tumbuh. Karena apa? Karena tanahnya ini bagus. Satu itu. Jadi kalau ada orang mendapatkan siraman tausiah, ada langsung masuk, langsung dalam hatinya, langsung dipraktekkan, langsung ditausiahkan, itu tanahnya gembur itu. Ada gitu. Yang kedua, ada yang begitu hujan turun, tapi apa? Tanahnya itu keras. Akhirnya apa? Air tergenang. Tidak nyerap, tapi air itu tergenang. Maka siapapun yang mau ngambil air itu tinggal ambil, tapi punten tidak membuat subur karena airnya punten tanahnya tidak menyerap. Ada tuh orang majelis taklim seperti disirami dengan ilmu, dia seperti mustanqa, seperti ember. Dia terima ilmunya, kalau ditanya jago, dalil, hadis, dalil, salah, benar, tapi nggak dipraktekkan. Nggak subur untuk dirinya, cuma dia bisa memberi saja. Jadi seperti yang namanya tanah yang cuma menerima air tanpa menyerap. Dan ada lagi yang ketiga itu, hujan datang, ini tanahnya udah kayak batu. Hujan datang, turun langsung ngalir entah kemana. Mungkin ada orang yang dalam kajian itu duduk, tapi begitu masuk nggak ada yang nempel sama sekali. Tapi tetap dia akan basah terkena air. Minimal dengan mengatakan, ayahanda bunda mau pilih yang mana, pertama, kedua, atau ketiga. Insya Allah teman-teman ini semuanya di tipe yang mana nih? Pertama. Masya Allah, wajahnya kelihatan semuanya. Iya, tipe pertama. Bukan hanya sekedar menyerap, tapi juga menyuburkan. Masya Allah. Nah ini datang dengan mengucapkan, faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Berlalu. Ibu bapak tahu artinya ini? Artinya gini, faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Artinya adalah siapapun yang tidak mengingat Allah, maka kehidupannya dalam keadaan dhanka.
Siapapun yang tidak mengingat Allah, walaupun jabatannya tinggi, hidupnya bangka. Walaupun hartanya berlimpah, hidupnya bangka. Walaupun hartanya banyak, jabatan tinggi, ilmu banyak, tapi a'radu an dzikrillah, bangka. Bangka itu apa? Sempit, sumpah, gerah, panas, gelap, itu bangka. Kuncinya ketika orang tidak mengingat Allah, siapapun orangnya bangka. Hidupnya dalam keadaan kesulitan. Faman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan bangka. Berarti punten, siapapun di antara kita kalau tidak pernah mengingat Allah, hidupnya bangka. Tapi kalau mengingat Allah, hidupnya dalam keadaan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Punten, yang paling hebat di dunia yang derajatnya tinggi adalah majelis taklim. Sudah majelis taklim, masjid pula. Masya Allah, itu double itu. Punten kalau saya tanya, adakah tempat yang lebih indah dari sorga? Ada apa tidak? Adakah tempat yang lebih indah dari sorga? Ada? Tidak ada. Bukankah majelis taklim ini dikatakan taman sorga? Iya, karena tidak ada lagi tempat yang paling hebat yang ada di dunia ini kecuali majelis taklim, taman sorga. Sudah taman sorga, rumah Allah lagi. Apakah ada yang lebih mulia daripada rumah Allah? Tidak. Maka sehebat-hebat majelis taklim itu, masya Allah, double. Satu, di rumah Allah. Yang kedua, ilmu. Berarti ini rumah Allah dan juga masya Allah yang disebut dengan apa tadi? Taman sorga. Punten. Maka kalau di taman sorga ini ada orang yang susah mendapatkan ketenangan, duduk di majelis taklim. Ada orang dalam keadaan tidak tenang, pikirannya tidak tenang, hatinya, duduk di majelis taklim. Ada duduk di majelis taklim. Ada orang yang susah duha, duduk di majelis taklim. Kenapa? Ditaburi dengan ketenangan dan keinginan berbuat baik nantinya. Majelis taklim itu luar biasa. Punten, Syekh ini pergi tanpa melihat ke belakang. Apakah berpengaruh? Apakah yang saya nasihati tadi itu dengan membacakan ayat ini bubar, atau jalan aja, udah pergi aja. Kisah yang menakjubkan. 15 tahun berikutnya, ulangi lagi, 15 tahun berikutnya Syekh ini masih di masjid itu, karena memang masjid keluarga. Jumatan, selesai sholat Jumat, setelah khutbah, sholat, begitu pulang mendengar masih ada masjid yang sedang berkhutbah. Kan biasa kita kan, pernah nggak bapak-bapak habis sholat Jumat tapi masih ada masjid yang khutbah, masih ada nggak? Pernah nggak gitu? Pernah kan? Iya. Syekh ini begitu keluar dari masjid mendengar yang sedang khutbah Jumat, dan khutbahnya itu sangat jelas, bagus dan luar biasa. Beliau udah naik mobil, dibuka kacanya, mendengarkan sejenak. Waduh, ini luar biasa, bahasannya menarik. Maka Syekh ini tidak pulang, tapi menuju ke masjid yang masih sholat, masih khutbah Jumat. Masuk ke dalam, tahiyatul masjid, duduk di situ. Boleh Pak. Jadi kalau bapak-bapak nanti ini punten habis sholat Jumat, masih ada masjid yang masih dalam keadaan khutbah, terus mau mendengar ilmunya, datang ke sana, ikut lagi mendengarkan tausiahnya, silahkan. Namun tidak sholat Jumat lagi, karena sudah sholat Jumatnya. Paling dengarkan tausiahnya. Kalau mau duduk tahiyatul masjid silahkan, duduk dengarkan. Untuk mencari ilmunya silahkan. Para fuqaha termasuk Imam Nawawi juga mengatakan silahkan. Namun tidak sholat Jumat lagi, karena sudah. Tidak ada setelah sholat Jumat kecuali sholat asar. Berarti tidak ada 2 kali. Sudah nunggu. Nah, beliau nunggu. Begitu imamnya membacakan ayat, syekhnya menunggu karena pengen kenalan dengan syekh ini, dengan kiai ini yang baru saja berkhutbah. Selesai, imam biasakan sunnahnya kalau sudah selesai sholat, imamnya menghadap kemana? Ke jamaah. Imam menghadap ke jamaah atau menghadap ke sebelah kanannya, sebelah kirinya, pokoknya merubah posisinya, tidak mengarahkan ke kiblat lagi, menghadap ke belakang. Syekhnya melihat, oh ini yang jadi imam. Tunggu, sudah mulai agak sepi, berdiri, ingin menyalaminya.
Qadarullah ketika syekh ini berjalan untuk menyelaminya, imam dan khatib ini berdiri pula. Iya. Dan seakan-akan menyambut kedatangan syekh itu. Bingung syekhnya. Biasanya kan kalau mau datang aja silakan, tapi dia berdiri. Dan berjumpalah. Setelah itu bersalaman, yang pertama kali memanjangkan tangannya untuk bersalaman itulah imam khatib yang tadi. Assalamualaikum ya syekh. Jawabannya waalaikumsalam. Dipeluknya. Lalu kata syekhnya mengatakan, Anda kenal saya? Anda kenal saya? Dia bilang dengan mengatakan kalimat yang diucapkan, saya mengenal syekh. Ingatkah beberapa tahun yang lalu orang yang memegang gitar di waktu Jumatan saat orang lain sholat Jumat dan orang itu tidak sholat Jumat? Syekhnya berpikir, iya saya ingat. Akulah yang memegang gitar itu. Subhanallah. Dan engkau pada waktu itu membisikkan kepada saya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ayat yang dibacakan oleh syekh kepada saya melalui telinga ini, itu langsung masuk ke dalam hati. Apapun kita, siapapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun harta kita, setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak mengingat Allah, bangka hidup ini. Maka di situ saya merasakan dahsyatnya Al-Quran dalam jiwa ini, langsung kaget. Dan langsung dari situ saya menghafalkan Quran selama 3 tahun. Alhamdulillah, Quran itu bukan hanya sekedar hafal, tapi Quran itu saya benar-benar insya Allah mutqin, dia bilang. Tahu semua asbabun, belajar. Bahkan saya belajar hadis, saya belajar itu, belajar ini. Dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi imam dan khutbah di beberapa masjid. Subhanallah. Itu gambarannya itu. Karena satu ayat tadi. Quran itu kalau sudah merasuk ke dalam hati seseorang, itu tidak ada yang bisa membendungnya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka dipeluk lagi oleh syekh itu, Masya Allah, saya ingat engkau. Lalu imam dan khatib itu mengatakan, Syekh, sudikah kiranya engkau peluk aku kembali dan tolong bacakan ayat itu secara sempurna. Selesaikan. Maka dipeluknya lagi, diucapkan lagi, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Nah ini nih ayat lengkap yang ini bahas. Jadi ternyata yang paling ditakuti oleh kita adalah apa? Saat kita dilupakan Allah. Ayat ini, siapa yang melupakan aku, maka aku akan jadikan hidupnya dalam keadaan bangka. Satu itu. Sempit hidupnya. Apapun yang dimiliki, dongka. Apapun yang dia punya, dongka. Dongka. Subhanallah. Istri cantik, dongka. Suami ganteng, dongka. Rumah mewah, dongka. Kendaraan berlimpah, dongka. Tabungan bermiliar-miliar, dongka. Kenapa? A'rada an dzikri, kata Allah. Maka siapapun yang tidak mengingat aku, tongkah hidupnya. Satu itu. Yang kedua, parah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta. Ini dalam surah Toha. Buta, tidak bisa melihat apa-apa. Gelap. Lalu dijawab, ditanya mengatakan, Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku buta? Bahkan kuntu basira, bukankah aku di dunia waktu itu bisa melihat? Apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika engkau di dunia melupakan perintahku, melupakan apa yang aku perintahkan, engkau melanggar semua yang aku larang. Maka hari ini pun wa kadzarikal yauma tunsa, maka hari ini aku lupakan kamu. Buktinya seperti apa engkau butakan terhadap syariat, hari ini aku butakan kamu. Ngeri itu. Jadi kalau sekarang mengatakan yang paling ditakuti dalam waktu hidup yang sekali ini, yang simple ini, yang singkat ini, yang tidak bisa kembali lagi, punten, coba jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala.
Karena efeknya berat. Kalau sudah melupakan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.